Di sebuah showroom mobil mewah di pusat kota, lampu-lampu sorot memantulkan kilau sempurna dari bodi mobil-mobil seharga miliaran rupiah. Ruangan itu bersih mengilap, lantainya mengkilat seperti cermin. Setiap karyawan berdiri tegap dengan jas rapi, dasi tertata dan senyum yang terlatih. Menyambut setiap tamu seolah mereka tahu siapa yang punya uang dan siapa yang tidak. Musik jazz mengalun pelan menambah kesan elegan. Di pojok ruangan seorang calon pembeli muda tengah membolak-balik brosur mobil listrik ditemani dua sales yang dengan cekatan menawarkan promo eksklusif. Semua berjalan normal, profesional, hingga seseorang membuka pintu kaca utama. Sosok pria paruh baya muncul, mengenakan baju kumal yang tampak terlalu besar di tubuhnya. Rambutnya kusut, kulitnya terbakar matahari, dan aroma keringat menempel dari jarak beberapa langkah. Ia tidak membawa koper, tidak mengenakan jam tangan mahal, dan langkahnya tampak pelan. Namun matanya tajam menatap satu arah. Bukan ke meja resepsionis, bukan ke para sales, tapi langsung ke sebuah mobil sport berwarna merah menyala yang berdiri megah di tengah ruangan. Seketika, percakapan terhenti. Beberapa karyawan mulai saling pandang. Seorang satpam beringsut maju dengan ekspresi curiga. Di showroom tempat uang bicara, kemunculan pria ini terasa seperti anomali. Mereka tidak tahu bahwa hari itu showroom mewah ini akan menjadi saksi dari sebuah pelajaran berharga tentang penampilan, tentang perjuangan, dan tentang siapa yang benar-benar pantas untuk dihormati. Namanya Pak Darto. Usianya mungkin sudah kepala 5, wajahnya legam terbakar matahari, rambutnya awut-awutan dan bajunya entah terakhir kali dicuci kapan. Celana panjangnya tampak lusuh, penuh bekas tambalan. Sendal jepit yang dikenakannya bahkan sudah hampir putus, seolah ikut lelah menapak kerasnya hidup. Begitu ia melangkah ke dalam showroom, suasana langsung berubah. Beberapa tamu mulai memalingkan wajah. Seorang wanita muda yang tengah menandatangani surat pemesanan mobil tiba-tiba menghentikan pena lalu menatap heran. Seorang satpam yang berdiri tak jauh dari pintu langsung bergerak cepat. Dengan nada tak enak didengar, ia berkata, "Pak, maaf ya, ini tempat jual mobil, bukan tempat minta-minta. Kalau perlu bantuan, bisa keluar dulu aja." Tak ada amarah dari Pak Darto. Tak ada protes, ia hanya tersenyum tipis dan menjawab pelan, "Saya nggak minta, Mas, saya cuma mau lihat-lihat." Namun senyumnya itu tak bisa meredam tatapan sinis yang terus mengiringinya. Dua sales muda yang sedang bersandar di meja mulai tertawa kecil. Salah satunya berbisik ke temannya, "Gila, nih orang berani-beraninya masuk. Buat beli bensin aja kayaknya nggak mampu." Pak Darto mendengar, tapi ia tetap melangkah. Pelan, perlahan, tapi pasti. Seakan setiap langkahnya membawa beban ratusan kenangan pahit, tapi juga harapan. Di tengah showroom, matanya tertuju pada satu mobil. Sebuah mobil sport merah menyala, yang tampak seperti simbol dari dunia yang selama ini begitu jauh darinya. Tangannya terangkat, menyentuh bodi mobil itu dengan lembut, seperti menyentuh mimpi lama yang nyaris punah. Beberapa karyawan mulai gelisah. Ada yang pura-pura batuk, ada yang memanggil satpam dengan lirikan mata. Tapi Pak Darto tetap tenang. Ia berdiri diam, memandangi mobil itu seperti sedang berdialog dalam hati. Dan meski ia tampak tenang dari luar, dalam dadanya ada gejolak yang sulit dijelaskan. Ia tahu dirinya sedang diremehkan. Ia tahu semua mata memandang rendah. Tapi ia juga tahu hari ini adalah harinya. Saat sebagian besar karyawan terus mengamati Pak Darto dengan tatapan curiga dan sinis, seorang pemuda yang berdiri di belakang meja pojok justru melangkah pelan mendekatinya. Namanya Indra, karyawan magang baru.
Hari itu adalah hari ketiganya bekerja di showroom tersebut. Indra ragu-ragu di awal, tapi ada sesuatu dalam diri Pak Darto yang membuatnya enggan ikut menilai dari penampilan. Ia memberanikan diri bertanya dengan nada sopan dan tulus. "Permisi, Pak. Ada mobil tertentu yang Bapak suka?" Pak Darto menoleh lalu tersenyum. Kali ini senyumnya berbeda, lebih hangat, lebih hidup. "Itu," jawabnya singkat sambil menunjuk ke mobil sport merah menyala di depannya. "Saya mau beli yang itu, tunai." Indra tertegun. Beberapa detik ia hanya berdiri diam mencoba memastikan bahwa telinganya tidak salah dengar. Ia melirik ke arah para seniornya yang kini mulai mencibir. "Halusinasi, tuh orang," gumam salah satu sales di belakang. Tapi Indra tetap bertahan. Ia memilih untuk menghormati meski hatinya masih penuh tanda tanya. "Baik, Pak, kalau boleh tahu, Bapak ingin langsung proses pembelian hari ini?" Tanpa menjawab, Pak Darto membuka tas selempang lusuhnya. Dari dalamnya ia mengeluarkan plastik kresek hitam, tampak biasa saja seperti bekas belanja di pasar. Indra sempat berpikir, mungkin ini hanya berisi dokumen atau makanan, tapi saat plastik itu dibuka, semua terdiam. Di dalamnya, tumpukan uang tunai, lembaran-lembaran ratusan ribu terikat rapi. Ada puluhan ikat, nilainya bisa mencapai ratusan juta. Seorang sales senior yang sejak tadi tertawa kecil, kini berdiri terpaku. Satpam yang tadi mengusir Pak Darto langsung menundukkan kepala, wajahnya memerah seperti ditampar kenyataan. Indra pun terbelalak, tapi cepat menenangkan diri. Ia menatap Pak Darto kali ini dengan kekaguman. Pak Darto lalu bicara tenang, seperti orang yang sudah kenyang diperlakukan tidak adil. "Dulu saya punya beberapa rumah, tanah, dan toko. Tapi habis semua karena ditipu partner bisnis. Bertahun-tahun saya hidup di jalanan, mandi di masjid, tidur di emperan, kerja apapun yang halal." Ia berhenti sejenak, matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena sedih, tapi karena menang. "Saya mulai lagi dari nol, dari jual kardus bekas, rongsokan, apapun yang bisa dikumpulkan. Pelan-pelan saya bangkit, dan sekarang..." Tangannya menepuk mobil merah itu sekali lagi. "Mobil ini bukan untuk pamer. Ini hadiah untuk diri saya sendiri, untuk orang yang nggak pernah nyerah meski dihina dan diinjak." Showroom itu sunyi, tak ada yang berani bicara. Semua tahu, mereka baru saja belajar sesuatu yang tak diajarkan di pelatihan kerja. Menghargai manusia, bukan hanya dompetnya. Setelah semua dokumen disiapkan dan transaksi selesai, suasana di showroom masih terasa canggung. Para karyawan yang tadi memandang rendah kini berdiri kikuk di sudut ruangan, seolah berharap bisa menghapus ucapan dan tatapan mereka sebelumnya. Tak lama seorang pria berjas abu-abu mendekat. Dialah manajer showroom yang baru turun dari lantai 2 setelah mendapat kabar soal pembelian tunai mengejutkan ini. Wajahnya tegang namun penuh penyesalan. Ia berjalan langsung ke hadapan Pak Darto dan membungkuk sedikit, bukan karena formalitas, tapi karena sungguh merasa bersalah. "Pak, izinkan saya meminta maaf atas perlakuan staf kami tadi," katanya dengan suara pelan tapi tulus. "Kami telah salah menilai Bapak hanya dari penampilan luar." Pak Darto menatap sang manajer. Sekilas wajahnya tampak dingin, tapi kemudian ia menghela napas lalu tersenyum kecil. "Sudah biasa, Mas. Orang memang lebih percaya pada jas rapi daripada kerja keras. Tapi saya nggak datang ke sini buat cari hormat. Saya cuma ingin beli sesuatu yang sudah lama saya impikan." Tak ada nada marah, tak ada dendam. Hanya ketegasan dari seseorang yang sudah terlalu sering diuji hidup. Beberapa karyawan mulai menunduk, sebagian terlihat menyesal. Tapi satu orang yang justru berdiri tegak dengan bangga adalah Indra,
si anak magang yang sejak awal memilih untuk tidak ikut-ikutan meremehkan. Sebelum pergi, Pak Darto menghampiri Indra. Ia menepuk pundaknya dengan hangat lalu berkata, "Teruslah jadi orang yang sopan, nak. Dunia ini sudah cukup penuh dengan orang pintar, tapi kekurangan orang baik." Indra mengangguk menahan haru. Dalam hatinya ia tahu hari ini bukan hanya showroom yang mendapatkan pembeli tak terduga, tapi dirinya juga telah mendapat pelajaran hidup yang tak ternilai. Pak Darto melangkah keluar showroom, mengendarai mobil sport merah yang kini sah miliknya. Mobil yang bukan sekadar kendaraan, tapi simbol perjuangan, kesabaran, dan harga diri yang tak pernah luntur meski ditutup oleh pakaian kumal. Di dunia yang serba cepat ini, kita terlalu sering diajarkan menilai orang dari apa yang tampak, dari jas yang dikenakan, dari mobil yang dikendarai, dari cara mereka berbicara, berjalan, atau berdiri. Tapi kisah Pak Darto mengingatkan kita bahwa di balik penampilan sederhana bisa tersembunyi kisah luar biasa. Seorang pria dengan sendal bolong dan baju kusam bisa saja menyimpan kekuatan yang tak terlihat. Kekuatan untuk bangkit saat dijatuhkan, untuk bertahan saat dihina, dan untuk terus melangkah meski semua mata meremehkan. Mobil sport merah itu bukan lambang kemewahan. Ia adalah bukti bahwa nasib bisa dikalahkan oleh kegigihan, bahwa martabat tidak ditentukan oleh apa yang kita pakai, tapi oleh bagaimana kita berjuang. Dan mungkin yang paling menyedihkan bukanlah menjadi miskin, bukan pula menjadi gagal, tapi menjadi orang yang terlalu cepat menghakimi, lalu menyesal setelah semuanya terlambat. Maka jika suatu hari kau bertemu seseorang yang tampak tak layak, ada di tempat mewah, ingatlah, mungkin dia bukan pengemis, mungkin dia bukan gila, mungkin dia hanya sedang membuktikan sesuatu. Bahwa orang kuat tidak selalu terlihat gagah, tapi mereka selalu tahu kemana mereka melangkah.